Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqin nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaman maqalidu umur kulluha biyadihi wa ilaihi yarji'un amru kullu ya fatahu ya alim. Iftah alaina fathan qariba la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, perkenalkan saya Dinin Ahmad Permana sebagai salah satu peserta dari Inner Game Life Coach Academy Batch 1 ya. Di sini saya akan berbagi insight karena ini sebuah atau semacam tugas dari Coach Sony ya, dari Ustadz Sony Abikim sebagai peserta. Saya akan mencoba sharing tentang insight yang saya dapatkan di modul 1 sampai 10. Nah, saya pilih salah satu modul, yaitu modul pertama yang berjudul The Basic of Inner Game atau Pondasi Menata Ruang Batin. Kenapa ini saya pilih? Karena ini menurut saya yang terpenting ya, dimana kita akan tahu bagaimana cara kerja pikiran, cara kerja perasaan, serta tindakan kita yang dapat menghasilkan dari hasil-hasil yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan ritme dari perjalanan ini ya. Jadi menata ruang batin itu penting karena apa yang menjadi hasil-hasil yang kita inginkan itu dipengaruhi oleh perilaku kita ya. Dan perilaku kita dipengaruhi oleh perasaan kita dipicu oleh pikiran, serta tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian yang kita alami. Jadi kejadian itu sama sekali tidak berpengaruh pada perasaan, tapi ada filterisasi dari pikiran itu sendiri. Ya, kenapa? Karena kebanyakan yang menjadi hasilnya tidak maksimal itu ada beberapa hambatan. Hambatan-hambatannya itu bukan dari luar ya, tapi dari dalam. Seperti yang kalau di sesi pembelajaran itu ada slide ya. Ada slide yang digambarkan ada beberapa hambatan pikiran dari dalam ya. Jadi contohnya ingin menjadi penulis, tapi kenapa enggak jadi penulis? Karena hambatannya ada di pikiran, berpikir yang tidak baik mungkin ya. Jadi istilahnya bukan tidak ada laptopnya, bukan tidak ada bukunya, bukan tidak ada pulpennya, bahkan bukan tidak ada tangannya. Semuanya ada ya yang di luar itu, tapi yang menjadikan tidak jadi itu jadi penulis adalah hambatannya dari pikiran dan perasaan, sehingga perilakunya pun ya tidak menunjukkan akan hasil yang ingin didapatkan. Seperti yang kata Ustadz Sony sebutkan ya, Albert Einstein menyatakan bahwa definisi orang gila itu yang ingin merubah hasil-hasilnya tapi tidak merubah perilakunya. Nah, itu semuanya ada di dalam. Makanya kita semua menyebutnya itu inner game ya, permainan dari dalam diri ya. Kenapa disebut inner game? Saya menarik nih. Menariknya membuat bahasanya itu ya permainan dalam batin, dimana kita yang namanya permainan kan ingin selalu dimenangkan. Nah, bagaimana cara memenangkan permainan dalam batin itu? Nah, di sini kita belajar untuk selalu memenangkan apa yang masuk ke dalam relung batin kita atau pikiran kita ya, yang dipengaruhi oleh apa? Kebanyakannya dipengaruhi oleh kejadian-kejadian atau ya kejadian oleh lingkungan, kehidupan kita. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini disebutkan banyak, ada 7 kaidah
ada 7 kaidah yang mana itu akan sangat berpengaruh pada konsep permainan dalam diri kita itu. Jadi ada 7 kaidah pikiran dan perasaan untuk menentukan permainan dalam diri kita ya. Sebenarnya video atau penjelasan ini panjang ya, bisa nyampe 1 jam bahkan lebih. Tapi saya singkat karena durasinya juga dimintanya tidak lama ya. Ini semacam video pendek lah, insya Allah, tapi bisa menjadi inspirasi khususnya buat saya sendiri ya, sebagai pengingat apa yang mesti dan saya pelajari di Inner Game Life Coach Academy. Nah, baik teman-teman, ini 7 kaidah pikiran dan perasaan. Oke, kaidah pertama itu manusia diberi kemampuan untuk bisa memilih pikirannya, memilih perasaannya, dan memilih tindakannya. Dalam bahasa Arab disebut itu ikhtiar ya, bagi kita umat muslim ya, manusia itu diberi kemampuan untuk bisa memilih yang disebut dalam bahasa Arabnya itu ikhtiar ya, berawal dari kata ikhtaro yakhturu ikhtiar ya, atau pilihan ya. Dan akar kata dari ikhtiar itu sendiri adalah khair atau baik. Jadi kita diberi kemampuan untuk bisa memilih hal-hal yang baik. Nah, kebanyakan manusia itu bukan memilih ya setiap kejadian, tapi bereaksi ya. Memilih itu merespon apa-apa yang terjadi dalam hidup kita, terutama yang tidak mengenakan. Bahkan yang mengenakan pun atau hal yang mengenakan pun kita tidak bisa memilih, tapi lebih kepada bereaksi. Nah, ini kaidah pertama, manusia itu diberi kemampuan untuk bisa memilih pikirannya, memilih perasaannya, dan memilih tindakannya. Nah, untuk kaidah yang kedua, kejadian atau situasi itu tidak sama dengan pikiran, teman-teman ya. Bukan kejadian yang mempengaruhi perasaan kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentang kejadian tersebutlah yang mempengaruhi perasaan kita. Mau enak, mau nyaman, mau indah, mau senang, mau bahagia, perasaan kita itu tergantung apa yang kita pikirkan, teman-teman, gitu ya. Atau mau kecewa sekalipun itu tergantung apa yang kita pikirkan ya. Jadi contoh lah, kalau Ustaz Sony mencontohkan seorang tetangga yang biasanya lewat aja ya. Nah, suatu saat si tetangga itu ketus banget, nggak nyapa, bau, bahkan uring-uringan mungkin ya. Gimana perasaan kita? Nah, jawabannya adalah tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita, oh mungkin lagi dikejar waktu, oh mungkin dia lagi kecewa, oh mungkin dia lagi apalah gitunya, pasti perasaannya itu biasa-biasa aja. Kalau pikiran kita, sombong amat orang, ngapain dia biasanya kayak gitu, kenapa sih dia, nah itu mungkin bisa mempengaruhi perasaan kita, jadi nggak enak ya. Nah itu, jadi pikiran itu kejadian itu tidak sama sekali sama dengan apa yang menjadi pikiran kita kejadian itu ya. Nah itu yang kaidah yang kedua. Oke, kaidah ketiganya, kita tidak bisa memilih kejadian. Oke, karena kejadian itu di luar kendali kita, entah itu omongan orang, cuaca ya, apapun itu kejadian itu di luar kendali kita, di luar diri kita ya. Dan itu bukan urusan kita sebenarnya mah ya. Kita nggak bisa memilih kejadian itu. Yang kita bisa pilih apa? Respon dari apa yang terjadi ya, atas kejadian yang kita alami itu. Jadi sebenarnya mah kejadian itu, misalkan lah si anak mecahin gelas gitu ya, itu kan di luar kendali kita ya. Nah respon kita akan bereaksi dengan marah-marah, ya itu kendali kita. Atau kita akan sabar dengan menyebarkan senyuman walaupun anak mecahin gelas, itu tergantung kita ya. Jadi kejadian itu kita tidak bisa memilih ya. Kita bisanya merespon apa-apa yang kita terjadi. Dan kaidah yang keempat adalah untuk mengubah hasil, kita perlu mengubah perilaku. Oke? Untuk mengubah perilaku,
kita perlu mengubah apa yang kita rasakan. Untuk mengubah rasa, kita perlu mengubah apa yang kita pikirkan. Nah, itu yang menjadi kunci ya sebenarnya, yang menjadi kunci dalam menghadapi segala sesuatunya ya. Atau ingin menggapai impian ya, untuk mengubah hasil-hasil atau impian kita perlu mengubah perilaku dulu. Tidak bisa kita ojol-ojol berhasil gitu. Untuk mengubah perilaku kita perlu mengubah apa yang kita rasakan sehingga rasanya itu nyaman, sehingga kita berperilaku pun positif. Untuk merubah perasaan kita perlu untuk mengubah pikiran kita. Oke, ini kaidah keempat. Kaidah kelimanya apa? Agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku dengan baik, kita perlu menyadarinya. Jadi ini pintunya. Jadi pintunya adalah sadar terlebih dahulu ketika ada kejadian yang tidak mengenakan, misalkan ini Maya, atau kejadian yang mengenakan pun seperti itu. Kita mesti sadar akan kita respon seperti apa. Jadi ini perlu latihan. Karena kebanyakan dari kita, saya sendiri pun dulu ya, sebelum belajar dan sebelum latihan, setiap kejadian saya selalu bereaksi. Entah itu reaksinya kalau dapat yang tidak enak, itu reaksinya marah-marah, mungkin kecewa, merenung yang tidak positif tentunya. Ataupun sedang mengalami kejadian yang mengenakan, ya saya tidak sadar, kemana gitu, healing senahnya. Padahal mah perlunya respon ya. Kita mesti, mungkin dalam kejadian yang menyenangkan kita mesti sabar. Nah itu respon kita ya. Oke, itu kaidah yang kelima. Kaidah keenamnya apa? Meskipun hasil kita bisa dipengaruhi oleh perilaku, nah ini yang penting, namun kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil-hasil yang kita ciptakan dalam hidup. Jadi walaupun hasil tadi ya, sebagian hasil itu sebenarnya jadi sebagian hasil-hasil itu tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh perilaku, perasaan, dan pikiran kita. Nah, siapa yang maha mengendalikan semua itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah juga akan mengirimkan sinyal-sinyal ya jika ingin merubah hasil-hasilnya itu. Jadi gini, kalau doa dari salah satu guru saya, Allahumma ya muqallibul qulub tsabit qalbi ala dinik. Nah itu. Nah, jadi Allah yang maha membolak-balikan hati ya, sehingga rasanya itu enak, sehingga pikirannya itu positif, sehingga berperilaku positif hingga menghasilkan hasil-hasil yang positif. Nah gitu. Jika Allah ingin sesuatu, maka Allah akan akan mengirimkan sinyal-sinyalnya itu. Kalau orang Sunda, saya orang Sunda ya. Kalau orang Sunda itu biasanya disebutnya kretek ya. Nah dari kretek itu kita diberi kemampuan untuk bisa memilih, mengikuti alur itu apa enggak gitu. Kaidah yang ketujuhnya apa? Jangan mengandalkan diri jadinya ya. Jangan mengandalkan diri dalam mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Kita perlu meminta tolong pada pemilik diri yang bisa membolak-balikan hati, seperti apa yang saya bicarakan di kaidah yang keenam tadi. Oke, Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya, semoga ini bisa menjadi ladang amal buat saya, inspirasi buat saya pribadi ya. Khususnya pada umumnya kalau ini dibagikan bisa menjadi ilmu juga buat yang mendengarkan, insya Allah. Baik, akhirul kalam, wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq wal ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.